Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali mahasiswa-mahasiswi D4K3 serta mata kuliah kesehatan kerja. Saya harap Anda semua dengan badan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, ini adalah pertemuan terakhir untuk sistem pembelajaran e-learning UNIBA mata kuliah ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang toksikologi industri. Nah, toksikologi artinya ilmu tentang racun. Jadi kalau toksikologi industri ini membahas tentang berbagai bahan beracun yang digunakan ya, atau diolah atau dihasilkan oleh industri. Ya, nah saya berusaha untuk membuat materi ini ringkas ya, tapi sepertinya masih banyak hal yang perlu disampaikan ya. Jadi saya harap Anda bisa mengikuti sampai akhir ya dan memaklumi ya lamanya waktu penyampaian dibandingkan materi-materi sebelumnya. Dan nanti kalau misalnya ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda bisa tanyakan. Nah, baiklah, materi toksikologi industri ini sangat luas. Ya. Sebenarnya akan sangat sulit membuatnya dalam satu kali pertemuan. Ya. Jadi akan saya sampaikan hal-hal yang penting untuk bekal kalian ya sebagai safety-man nanti di perusahaan. Ya tetap kalian harus belajar lagi ya, ikut pelatihan ya, diskusi ya, atau mencari literatur terbaru ya untuk meningkatkan kemampuan Anda terkait toksikologi industri ya. Nah, peraturan perundangan nanti kita akan berbicara tentang itu. Ya, latar belakang, pengertian, istilah ya, klasifikasi bahan toksik, rute bahan toksik sampai masuk ke dalam tubuh, ya, faktor yang mempengaruhi pemaparan bahan toksik ya. Kemudian juga standar-standar juga sampai kepada pengendalian. Nah, ini untuk peraturan perundangan ya. Jadi Anda bisa lihat di tampilan ini ya. Jadi ini terkait dengan regulasi ya, aspek-aspek legalnya. Ya. Saya tidak terlalu membahas untuk peraturannya, bisa Anda baca sendiri. Nah, industri tidak lepas dari bahan kimia ya, baik yang digunakan atau yang dihasilkan. Nah, bahan kimia ini nanti akan berhubungan dengan tenaga kerja dan alat-alat produksi. Jadi konsep toksikologi ini dia akan mempengaruhi lingkungan, ya, ekonomi, ya bisa juga, dan data-data forensik nanti, ya sebagai penegakan hukum ya kalau misalnya terjadi keracunan, gitu ya. Nah, untuk industrialisasi, jadi perkembangan industri ini dia butuh berbagai jenis bahan kimia dalam jumlah yang cukup untuk aktivitas produksi ya. Kemudian akhirnya bahan kimia tadi terpapar ya, memaparkan ke lingkungan kerja ya. Kemudian sampai ke bahan pencemar udara ya, yang sering dijumpai tempat kerja ini ya, gas anorganik ya, solvent itu juga banyak ya, debu ini dimana pun gitu ya, sektor industri manapun gitu ya. Nah, ini efek yang terjadi ya, bisa gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja akibat terpapar bahan kimia. Ya, kalau pengaruh yang dapat timbul akibat terpapar bahan toksik lingkungan kerja diantaranya ini ya, iritasi, alergi, dermatitis, asma, silikosis, ya, asbestosis, kanker, leukemia, ya, keracunan sistemik. Ya. Kalau pneumokoniosis kita kemarin sudah sempat belajar ya. Ya, itu salah satu ya, ini bisa termasuk ya silikosis, asbestosis itu ya. Nah, terkait dengan bahan kimia toksik yang di industri, ya ini definisinya ya, toksikologi industri, ilmu yang mempelajari pengaruh pemajanan bahan toksik yang dipakai di industri mulai dari bahan baku, intermediat, hasil produksi terhadap tenaga kerja ya. Nah, pengertian toksik atau racun, ya, zat yang dalam dosis kecil ya dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan hidup. Nah, zat yang bila masuk ke dalam tubuh dalam dosis yang cukup, ya bereaksi secara kimia dapat menimbulkan kematian atau kerusakan berat pada orang sehat. Nah, kemudian pengertiannya zat yang bila masuk dalam tubuh dalam jumlah cukup, secara konsisten dia menyebabkan fungsi tubuh menjadi tidak normal. Ya, nah semua zat pada hakikatnya adalah racun.
Nah, hanya dosis yang membedakan racun atau obat. Ya, jadi obat itu dosisnya pas, makanya dia dianggap obat, gitu ya, dia mengobati. Toksisitas ini adalah kemampuan racun untuk menimbulkan kerusakan apabila masuk ke dalam tubuh dan lokasi organ yang rentan terhadapnya. Ya, kemudian kalau ada istilah xenobiotik, ini semua bahan asing bagi tubuh, ya, misalnya obat-obatan, bahan kimia dan sebagainya. Nah, keracunan yaitu intoksikasi, ya, itu adalah keadaan tidak normal akibat efek racun. Ya, ini merubah morfologi, fisiologi, pertumbuhan dan perkembangan tubuh atau pengurangan usia hidup suatu organisme. Kemudian kalau hazard, nah ini kan kita familiar ya, kemampuan suatu bahan kimia yang menyebabkan efek merugikan terhadap organisme atau lingkungan. Ya, kalau LD50 ya, dosis yang dapat menyebabkan kematian pada 50% hewan percobaan. Jadi lethal dose 50 ini dia menunjukkan dosis ya, dalam miligram tiap kilogram berat badan yang mengakibatkan kematian setengah ya 50% dari populasi binatang percobaan ya, pada waktu tertentu. Ya. Nanti ada juga istilah LC50 ya, atau lethal concentration 50. Itu dia menggambarkan jumlah konsentrasi suatu zat dalam satuan miligram ya tiap meter kubiknya. Ya. Nah, suatu zat beracun dengan LD50 yang lebih kecil itu menunjukkan zat tersebut relatif lebih beracun. Ya, ingat ya. Demikian sebaliknya. Nah, organ target ini organ yang paling sensitif terhadap pajanan yang terjadi. Nah, klasifikasi racun berdasarkan sumber, ada yang sumber alamiah atau buatan ya, dari tumbuhan ya, kemudian dari hewan ya, sintesis di laboratorium. Kemudian sumber titik, area, sumber bergerak yang dipakai untuk melakukan pengendalian. Bisa juga dari sumber domestik ya, atau komersial, atau dari industri. Nah, berdasarkan wujudnya, berguna untuk memahami efek yang mungkin terjadi serta pengendaliannya. Dibagi menjadi 3 ya, padat, cair, gas. Ya, berdasarkan ukuran, bentuk, dan densitas serta komposisi kimia dan fisika, ya ini supaya memberi petunjuk ya, mudah tidaknya si bahan tadi masuk ke tubuh dan cepat tidaknya menimbulkan efek dan sampai seberapa jauh itu efeknya. Ya. Nah, ini menurut sifat fisiknya. Ya, kabut itu titik cairan halus di udara ya yang terjadi akibat kondensasi uap. Ya, ini kalau debu ya, kalau debu itu partikel zat padat yang terjadi oleh karena kekuatan alami atau mekanis ya. Kalau fume ya, kalau fume itu dia partikel zat padat ya, yang terjadi oleh kondensasi bentuk gas ya. Biasanya setelah penguapan benda padat yang dipijarkan ya atau dipanaskan. Nah, ini kalau sifat toksisitasnya ya. Nah, tadi sempat saya singgung juga ya LD50 ya, extremely toxic ya, ini ukurannya kalau dia 5 kurang dari 5 mg per kilogram berat badan itu sangat toksik ya. Kalau highly toxic ini 5 sampai 50 mg ya, moderate ya 50 sampai 500, kemudian slight ya 500 sampai 5000. Practically toxic 5.000 sampai 15.000 ya, kalau di atas 15.000 ini relatif tidak ya beracun. Nah, ini berdasarkan sifat fisika kimia. Ya, ada yang korosif, eksplosif, radioaktif, evaporatif, reaktif ya. Kalau korosif itu misalnya HCl ya, atau asam sulfat ya, H2SO4 ya, atau NaOH ya, itu korosif. Kalau eksplosif itu TNT ya, atau KClO3 ya. Kalau radioaktif ini ya uranium ya.
tritium itu radioaktif ya. Kalau reaktif itu magnesium gitu ya, sering. Kemudian berdasarkan terbentuknya pencemar ya, ada yang pencemar primer ya terbentuk dan keluar dari sumbernya, pencemar sekunder ya setelah transformasi pertama di lingkungan. Kalau berdasarkan efek kesehatan ya fibrosis ya bisa terbentuknya jaringan ikat secara berlebihan ya biasanya terutama di paru-paru fibrosisnya ya. Fibrosis itu kayak keloid kalau di kulit luar ya atau apa kunak ya kalau kita bilang gitu. Nah tapi fibrosis ini kunatnya itu di paru-paru ya. Kemudian granuloma ya ini jaringan radang yang kronis yang merah. Kemudian demam ya, suhu badan lebih normal ya, asfiksia ya, sesak, kemudian alergi ya atau sensitivitas berlebihan, kanker, mutan ya, cacat bawaan, keracunan sistemik ya. Nah, ini berdasarkan efek kesehatannya. Berdasarkan organ targetnya ya yang biasanya diserang hepatotoksik ya meracuni hati, nefrotoksik ini kalau dia meracuni ginjal ya, merkuri, misalnya neurotoksik meracuni saraf ya, hematotoksik ini kalau dia meracuni darah ya, sistem pembentukan sel darah ya, pneumotoksik ini meracuni paru-paru ya, aspes misalnya. Kemudian berdasarkan hidup atau matinya racun ya, ada yang racun biotis ya, biotoksin, ada yang racunnya abiotis. Nah, ini simbol dari hazard kimia. Nah, sebenarnya simbol-simbol ini nanti akan tergantung pada perusahaan di mana Anda bekerja. Nah, jadi nanti punya standar sendiri perusahaan itu, dia gambarnya apa, menentukan apa, gitu ya. Tapi paling tidak ini simbol hazard kimia yang dikenal, gitu ya. Bisa Anda lihat. Nah, ini rute bahan toksik masuk ke dalam tubuh, ya. Bisa melalui inhalasi, ya, melalui pernapasan. Ya. Kalau dia bentuknya gas, uap, debu, dan aerosol yang tadi ya, yang dari diagram tadi ya. Kemudian kalau yang dari absorpsi melalui kulit ini dia bentuknya cair. Kalau ingesti dia melalui mulut, biasanya debu dan liquid. Ya, kalau ingesti ini biasanya tidak sengaja, gitu ya. Bentuknya warnanya sama gitu ya, ada dalam botol gitu ya, diminum ternyata cairan disinfektan kayak gitu ya, biasanya tidak tersengaja. Kemudian injeksi ya, disuntikkan. Nah, ini paru-paru ya. Fibrosis itu bisa 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 di sini gitu ya, di mana jaringan yang kena gitu. Nah, ini unit proses atau hazard rute masuk ke dalam tubuh. Ya, kalau abrasif blasting, rute masuknya biasanya ya inhalasi ya, dari terhirup silika, logam, debu cat gitu ya. Makanya APD-nya APD masker yang paling utama ya kan kalau abrasif blasting ya, bukan sarung tangan ya misalnya. Kenapa ya? Belum tentu ya ada getaran di sana, tapi kalau yang pernafasan pasti ya. Kemudian ini yang lainnya juga seperti ini ya. Uap-uap ini memang yang kalau misalnya kita dari saluran pernafasan. Ya, ini juga ya, blending, mixing, ya, crushing. Crushing ini biasanya di pertambangan. Ya, vapor decreasing, ya, ini petrokimia juga ada. Ya, ini bisa Anda lihat ya. Jadi nanti di tempat kerja Anda juga harus paham unit prosesnya ngapain gitu ya. Jadi Anda bisa menentukan rute masuknya dan hazardnya itu nanti apa gitu ya. Ya, ini juga ya. Ini salah satu contoh saja gitu ya saya perkenalkan. Ya, kalau kita di mining ya yang sering ini ya drilling atau blastingnya inhalasi ya debu silika ya NO2 dari blasting ya. Tapi tidak untuk kemungkinan ada juga ya welding ya nih. Jadi fume-nya tadi juga gitu. Nah, ini toksisi hubungan dosis dan respon ya. Jadi dari kurva ini ya kita bisa lihat ada kurva hubungan dosis respon bahan toksik berdasarkan LD50 pada binatang percobaan. Ya, jadi semakin besar dosisnya ya
semakin besar juga ya kemungkinan untuk fatality-nya ya, untuk matinya gitu ya, lethal effect-nya gitu. Nah, tapi ada juga kurva hubungan akumulasi bahan toksik ya. Jadi dipaparkan dosisnya tinggi gitu kan, tinggi juga ya. Kemudian turun ya karena apa? Adaptasi tubuhnya ya. Jadi tubuhnya adaptasi, dia turun efeknya. Tapi ketika dipajankan lagi sedikit, naiknya langsung tinggi, ya kan? Naiknya langsung tinggi, ya karena akumulasi. Ya, kemudian adaptasi lagi, ya, naik lagi dipajankan sampai turun, gitu ya. Nah, kalau di sini ya sudah efeknya udah bahaya ya, dan ini nggak mungkin lagi bisa sampai ke bawah ya, pasti sudah ada gangguan ini di tubuhnya, ya. Ya, absorpsi, distribusi, penimbunan metabolisme, ekskresi ya, xenobiotik di dalam tubuh, ya kita lihat kalau dia masuk. Jadi memang toksisitas suatu saat ya dan respon tubuh yang timbul itu tergantung pada kuantitas zat tersebut ya yang terkumpul pada organ tubuh ya, akumulasi tadi. Ya. Nah, selanjutnya konsentrasi di dalam organ tubuh itu juga tergantung pada lama pemajanan. Ya, sehingga bisa diketahui pula nih adanya hubungan sebab akibat ya antara si dosis dan respon tubuh. Nah, ini pengaruh racun bahan kimia. Ya, jadi ada yang sifatnya iritan ya atau korosif ya, tubuh yang dipengaruhi ini ya, mata, kulit, paru-paru ya. Bisa cepat dia memang ya, beberapa menit sampai beberapa hari ya, ini efeknya inflamasi, terbakar, melepuh. Contoh zatnya nih amonia ya, asam sulfat, nitrogen oksida ya, soda kaustik. Kalau fibrogenik, ini bagian tubuh yang dipengaruhi paru-paru ya. Nah, ini rentang waktunya lama, beberapa tahun ya. Jadi tidak hari ini terhirup, besok sudah terbentuk fibrosis, tidak ya. Nah, tapi tahunan. Tapi efeknya mematikan ya, kerusakan fungsi paru gitu ya. Ini contohnya bauksit, asbestosis ya, bagasis ya, misalnya di pertanian ya, tebu perkebunan. Kalau alergi ya paru-paru, kulit ya, beberapa hari sampai beberapa tahun ya, bisa asma kronik ya, dermatitis ini biasanya toluen ya. Kalau dermatitis di kulit ini bisa beberapa hari sampai beberapa tahun ya, misalnya kena asam kuat ya, jadi kulitnya meradang gitu. Kalau sifatnya yang karsinogenik ini berbahaya ya. Ini menyebabkan cancer. Makanya kalau di kita ya di OHA, occupational health, itu yang karsinogenik ini dia levelnya dianggap tinggi ya. Jadi setara dengan fatality. Ya, kalau di kecelakaan kerja kan fatality itu yang menyebabkan meninggal kan, yang kehilangan nyawa. Nah, kalau karsinogenik ini kan belum tentu dia meninggal cepat gitu kan, seperti kecelakaan kerja. Tetapi kalau dia bahan kimia termasuk karsinogenik ya, itu sudah tinggi itu. Jadi hitungan matriksnya ya, kemungkinan dengan efeknya itu pasti tinggi, merah ke atas gitu ya, high, extreme, very high kayak gitu ya, karena sifatnya cancer. Ya. Nah, kalau yang racun ini seperti ini ya, kematian sel organ, asfiksia ya, ini sesak gitu ya, paru-paru. Nah, ini cepat ya. Nah, kalau sesak ya tidak bisa bernapas ya bisa meninggal ya. Nah, efeknya karena gas menggantikan kandungan O2 ya, yang ikatan-ikatan hemoglobin itu. Nah, kemudian pneumokoniosis akibat debu mineral ya. Jadi misalnya asbestosis ini karena inhalasi debu asbestos ya. Jadi asbestos ini terdiri dari campuran berbagai silikat yang terpenting memang magnesium ya.
Kemudian pekerja berisiko terjadi pada pertambangan, penggilingan, pengolahan asbestosis ya, asbestos ya. Kemudian gejala asbestosis, sesak nafas, batuk, kelainan foto ronsen ya. Ini kalau medical check up biasanya kita ketemu gitu. Nah, TLV, TW asbestos ya 0,1 ya. Ini semua bentuknya. Nah, ini ada severe pulmonary fibrosis, ya, ini asbestos. Ya, kita lihat nih, dia bentuknya panjang gitu dan rigid gitu, makanya dia melukai jaringan paru. Jaringan parunya kan lembek, gitu ya, merah, ya putih ini ya, ikatan jaringan ikat. Tapi dia ini tajam gitu ya, makanya menyebabkan peradangan di sekitarnya sini. Akhirnya dia fibrosis, kemudian bisa sampai kepada cancer. Ya. Nah, ini mesoteliomnya juga ya. Kita lihat, ini ketemunya kalau medical check up ya. Nah, ini ya sampai bernodul gini ya, berarti udah lama sekali ini. Ya, kita nggak tahu berapa pajanan yang diterima oleh pasien. Ya. Nah, kemudian ada juga silikosis ya, salah satu bentuk dari pneumokoniosis ya. Ini kalau menginhalasi debu silika bebas ya. Misalnya pekerjaan yang berisiko penambang ya, ekstraksi batu-batu keras ya, ini biasanya di gunung ya, penghalusan, pemolasan batu ya, patung ya, orang yang pemahat patung gitu ya. Kemudian pabrik keramik ya, atau proses kerja yang menggunakan pasir ya sebagai amplas. Ya, kemudian kalau gejala silikosis ringan itu sesak ya, sesak nafas tapi tidak terlalu berat atau bisa kembali pulih lagi ya, batuk kering ya. Jadi dia tidak mengganggu kerja, jadi dia tidak berobat gitu karena dianggap tidak mengganggu banget gitu ya, kerja bisa bisa aja gitu ya. Kemudian silikosis tingkat sedang ini selalu mengurangi kemampuan kerja, sudah mulai ini sudah kemampuan kerjanya sudah menurun ya. Biasanya menghasilkan berapa produk sekarang berkurang ya, atau biasanya bisa sampai satu shift gitu, sekarang mungkin setengah shift aja udah untung gitu kan, udah bisa gitu ya, selanjutnya udah nggak bisa ya. Kemudian kalau silikosis berat ini juga sudah sesak nafas yang sifatnya menetap gitu ya. Jadi walaupun dia sudah tidak bekerja atau tidak berada di tempat kerja, tapi sesaknya masih ada ya. Jadi dia sudah tidak mampu bekerja ya. Nah, TLV TWA silika 0,025 mg ya. Nah, ini silikosis ya. Kita lihat nih ya. Jadi udah bercaknya udah nggak kelihatan nih ya. Kalau kita lihat di ronsen putih semua gitu ya. Nggak kelihatan yang sehatnya mana. Karena di diganti oleh bercak ya, lesi kita bilang, dan gede-gede nih kalau yang sampai putih ini. Kemudian ada juga antarkosilikosis ya, ini disebabkan oleh debu campuran ya. Ini tambang batu bara biasanya. Pada stadium dini tidak dijumpai gejala penyakit, nah, jadi langsung berat nih. Kemudian bisinosis ini terjadi akibat debu kapas ya, ini kapas biasanya pertanian ya. Penyebab sebenarnya belum diketahui secara pasti ya, teorinya adanya efek mekanis debu kapas yang dihirup ya, adanya kontaminan yang berpengaruh pada pernapasan ya. Jadi di garmen, industri penjahit itu juga sering ya adanya ini ya, bisinosis ini. Kemudian dermatitis kontak ya, ini akibat dari petroleum ya. Kita lihat nih kayak gini kulitnya seperti bersisik ya, karena peradangan ya. Ini kalau ini kontak dengan pelarut organik ya. Kalau yang kanan ini berulang kali dengan tar ya, Nah, ini membersihkan tekanan strong
botulinum solvent ya, sampai apa sih namanya, luka, sampai luka terkikis gitu ya, iritasi. Gitu. Kadang kita lihat kan bengkel, misalnya di bengkel-bengkel yang pinggir jalan gitu ya, dia bersihkan apa karburator atau mesin-mesin dalam motor itu dia pakai bensin ya kan, pakai bensin dan tanpa pelindung gitu ya. Suatu hari nanti kalau memang pajanannya terakumulasi bisa seperti ini. Nah, ini dermatitis juga, ini reaksi iritasi ya, berubah warna ya. Kemudian kalau urtikaria ini gatal nih. Ini alergi ya. Kalau ini acne vulgaris juga bisa ya, timbulnya jerawat gitu. Nah, ini faktor yang mempengaruhi pemaparan bahan kimia toksik ya. Jadi aktivitas kerja ya, kalau kuantitas bahan toksik yang digunakan besar dan jenisnya banyak ya, maka potensi pemaparan bahan toksik terhadap lingkungan kerja dan tenaga kerja juga besar ya otomatis. Kemudian karakteristik fisik bahan kimia toksik ya, jadi ukuran partikelnya ya, respirable kah, inhalable kah gitu ya. Kemudian dari sifat volatilitasnya, apakah mudah menguap ya atau tidak mudah menguap ya. Kemudian proses yang menggunakan suhu tinggi. Nah, lamanya juga, kayak tadi sempat saya singgung juga, semakin lama durasi pemaparan toksik semakin berisiko ya. Nah, frekuensinya juga ya, mungkin durasinya tidak terlalu lama, cuma beberapa menit, tapi dalam satu shift kerja dia berkali-kali. Nah, jadi sama juga ya, semakin sering terpapar bahan toksik, jadi risikonya juga makin besar ya. Nah, kemudian efek bahan toksik terhadap tubuh. Nah, ini ada yang efeknya lokal ya. Nah, ini dapat terjadi saat pertama kontak ya. Kemudian kalau sistemik itu sudah ke seluruh tubuh ya, sudah mengikuti ke seluruh aliran darah ya, absorpsi, distribusi sampai kemana dia kena ya, hepatotoksik ya kena ke hati gitu ya, metil merkuri ke otak, DDT ke apa CNS ya, otak juga ya, ke saraf gitu ya. Kemudian ada juga yang reversible ya, jadi bisa kembali lagi normal ya, jadi dapat pulih, konsentrasi bahan toksiknya rendah ya, atau memang waktu pemaparan durasi tadi singkat ya, atau irreversible ya, ini sudah tidak bisa pulih gitu ya. Ingat kurva tadi ya, ada yang kurva terakumulasi turun ya kan, terus tinggi lagi gitu ya. Ada yang memang udah tinggi terus ya, dikasih dosis berapapun makin meningkat gitu ya. Ada yang efek langsung, ini segera terjadi setelah pemaparan ya, sianida ya, langsung itu dia asfiksia. Kemudian kalau efek tertunda ini lama gitu ya, misalnya efek karsinogenik ya 40 tahun ya, 10 tahun gitu ya. Tetapi ini prosesnya juga pasti gitu ya. Jadi bisa pemaparannya terus ya pasti juga akan karsinogenik gitu. Makanya dia sifatnya tadi dianggap kalau di OH itu fatality. Gitu ya. Jadi tinggi langsung dia untuk efeknya gitu ya. 4, 5 gitu ya. Jadi nanti risikonya bisa merah, sudah high ya atau ekstrim gitu, tinggi. Nah, transformasi metabolik ya, biotransformasi. Ya, bahan toksik di dalam hati ya, enzim metabolik ya, metabolik larut dalam air polar mudah diekspresikan. Nah, ini penting untuk pemantauan biomedik. Jadi untuk mendeteksi kelainan fungsi organ tubuh ya atau penyakit akibat kerja itu melalui pemeriksaan darah dan urin ya. Jadi yang diperiksa bisa zat metabolitnya ya, si enzim metaboliknya ini. Jadi tidak hanya zat bahan beracun tersebut ya. Jadi ini reaksi-reaksinya ya, metode. Jadi ada fase 1 teroksidasi ya, lokasinya di sini. Kemudian dia tereduksi ya, kemudian fase 2 konjugasi gitu. Sudah berubah ya. Jadi yang awalnya tadi merkuri gitu ya. Dia tereduksi fase konjugasi, dia sudah tidak merkuri lagi di sini. Ya, jadi ketika Anda mengecek merkuri pasti tidak ada nol gitu ya. Nol itu bukan karena dia tidak terpajan merkuri, tapi merkuri tadi sudah berubah gitu ya di dalam tubuh. Gitu. Ini beberapa asam dan basa kuat tidak mengalami reaksi biotransformasi. Jadi dia memang diekspresi seperti zat asalnya. Gitu ya.
Nah, kalau nitrobenzen misalnya ini jadi anilin ya, jadi dia tereduksi gitu ya prosesnya di sini gitu ya. Jadi Anda kalau misalnya di perusahaan pelarut misalnya, memang ada bahan kimia nitrobenzen ya digunakan gitu ya. Anda mau ngecek nih pekerjanya operatornya tadi ya, apakah sudah teracuni oleh nitrobenzen enggak gitu ya. Anda jangan ngecek nitrobenzen gitu ya. Jadi Anda harus ngecek anilin ya. Karena di proses ini ya si nitrobenzen tadi sudah berubah menjadi anilin gitu ya. Kalau Anda cek nitrobenzen ya kosong ya, negatif karena sudah berubah jadi anilin gitu ya. Nah, kalau ester juga ya asam alkohol gitu hidrolisis gitu. Nah, kemudian sistem ekskresi tubuh. Ginjal merupakan ekskresi utama. Jadi hampir semua bahan berbahaya dikeluarkan melalui ginjal. Makanya sering sekali orang yang bekerja di petrokimia ya dengan bahan-bahan kimia itu pertama itu ginjalnya dulu yang diserang atau keluhan-keluhannya keluhan ginjal ya, buang air kecil tidak enak ya, sakit nyeri di pinggang ya, seperti itu gitu. Kemudian hati empedu ya, ASI ya, kalau ibu-ibu hamil ya, pekerja Anda yang ada ibu hamil bisa mempengaruhi juga ke ASI gitu. Nah, ini kan berbahaya karena nanti ke bayi ya kan. Nah, ini standar TLV BI dari ACGIH ya. Jadi untuk nilai ambang batas itu ada NAB ya atau TLV. Nah, ada TLV TWA ini yang 8 jam per hari ya atau 40 jam per minggu. Ada yang TLV STEL ya, ini 15 menit. Ada yang TLV ceiling ya, jadi sedikit pun tidak boleh ya, durasinya sedikit pun tidak boleh. Ya, jadi pajanannya tertinggi. Kemudian ada juga yang BI ya, biological exposure index ya, jadi nilai konsentrasi material indikator biologis ya. Nah, kalau NAB TLV TWA ya itu threshold limit value ya. Kemudian kalau TWA itu time weight average ya. Jadi kadar bahan kimia di udara ya tempat kerja selama 8 jam sehari ya atau 40 jam seminggu yang hampir semua pekerja itu bisa terpajan berulang kali ya sehari-hari dalam pekerjaannya ya tanpa terganggu kesehatannya ya. Nah, kalau TLV style itu short term exposure limit ya, kalau di Indonesia kan itu kita pakainya PSD ya. Jadi Anda kalau misalnya istilah PSD itu pemajanan singkat yang diperkenankan ya. Jadi kalau PSD itu kadar bahan kimia yang diperkenankan untuk pemajanan tidak lebih dari 15 menit ya, atau tidak lebih dari 4 kali pemajanan per hari ya. Nah, intervalnya antara si dua periode pemajanan tadi tidak boleh kurang dari 1 jam. Ya, ingat itu. Kemudian kalau TLV ceiling ya atau NAB tertinggi ya, ini kadar tertinggi bahan kimia di udara ya tempat kerja yang memang tidak boleh dilewati selama melakukan pekerjaan ya berapapun durasinya gitu ya. Kemudian biological exposure indices ya, indeks paparan biologi. Ya, ini berdasarkan BI dianalisa dalam sampel berupa darah, urin, rambut, saliva, kuku ya atau udara pernafasan gitu ya. Jadi kita kalau mau ngecek si pekerja tersebut sudah terpajan lah atau intoksikasi gitu ya, bisa dicek darah, urin, rambut ya, dan ini harus tepat gitu ya. Misalnya mau ngecek merkuri, mau yang mana, merkuri darah, merkuri urin, atau merkuri di rambut yang mau dicek ya. Nah, di ACGIH Anda bisa melihatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bahan kimianya aseton, apa yang diambil ya urin gitu ya. Jangan diambil rambut gitu ya. Nah, yang dicari atau indikator biologinya apa? Aseton ya. Jadi bahan kimia yang terpajan aseton nyarinya juga aseton gitu ya. Tapi kapan nih ngambilnya gitu ya? Waktu samplingnya kapan? Akhir shift gitu ya. Nah, batasnya berapa? 50 mg per liter. Ya, ini lab biasanya. Tapi lab kan ngasih hasil aja ya.
hasil 0, sekian, hasil 100, hasil 1000 gitu ya. Nah, 0, sekian, 100, 1000 itu maknanya apa gitu ya. Nah, itu kalian yang tahu ya. Jadi kalau batasnya 50 miligram ya, kalau di atas 50 miligram ya berarti tinggi gitu ya. Ini biasanya orang-orang IH juga yang paham untuk ini. Tapi kalian juga harus mengerti gitu ya. Timbal misalnya, ngambilnya di mana? Di darah. Ya, jangan ngambilnya di saliva misalnya gitu ya. Ya. Kemudian yang diambil di darah apa yang dicari? Ya juga lead juga ya. Nah, waktu sampingnya ya terserah saja. Gitu ya. Nah, ini batasnya segini gitu ya. Dari hasil lab Anda harus ingat-ingat gitu ya. Batasnya segini gitu ya. Nah, kemudian ini CO. Ya, kalau CO dia karboksi hemoglobin berubah. Ya, berarti yang Anda cari ya ini gitu ya. Atau CO. Kalau dari nafas ya, kalau dari darah Anda carinya ini. Jangan cari CO. CO sudah tidak ada, pasti negatif ya. 000 ketemu nanti aman nih, enggak ada nih yang terpajan CO gitu ya. Bukan karena aman gitu ya, tapi dia berubah ya. Jadi karboksi hemoglobin. Semuanya kayak gitu ya. Ini di ACGIH ya, Anda lihat gitu ya. Nah, nanti di tempat kerja Anda pakai apa gitu ya, digunakan bahan kimia apa yang ada di sana, nanti Anda cek gitu ya. Kemudian ini alat atomic absorption spectrophotometer ya, untuk pengukuran kadar logam berat. Biasanya di lab sih ini ya, di lab kayak ini. Kalau Anda memang tidak punya lab untuk memeriksa, ya bisa Anda vendor gitu ya, Anda pakai pihak ketiga yang sudah terakreditasi ya. Jadi jangan yang abal-abal gitu ya. Nah, Anda bisa lihat juga dia alatnya apa. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, jadi Anda juga nggak dibohongin kayak gitu ya. Oh, bisa gitu ya. Anda cek ternyata alatnya pakai kertas yang pH meter gitu kan, aneh gitu kan ya. Anda juga jangan mau dibohongi gitu ya, walaupun dia bilang bisa ini mengukur ini ya, Anda lihat nih, oh alatnya seperti ini ya, memang benar ya, bisa untuk mengukur kadar logam berat ya. Nah, ini untuk mengukur hidrokarbon ini ya, ini gas kromatografi itu bisa ya. Ini spektrometer ya, seperti ini bentuknya. Ya, ini personal sampler ya, untuk pengukuran kadar debu. Ya, ini dipasang di pekerjanya, di operatornya kayak gitu ya, dipakai terus satu shift gitu, atau selama bekerja. Kalau bekerjanya 12 jam ya dipakai 12 jam. Nanti kita hitung setelah akhir shiftnya kayak gitu ya. Dan ini penempatannya di sekitar dari pernafasan, jadi setinggi hidung ya, mulut kayak gitu ya, di kerah makanya biasanya dicantolin ya. Nah, untuk pengendalian ini yang penting buat kalian ya. Nanti manajemen kan pengennya harus apa gitu ya di tempat kerjanya. Ya, kalau sudah tinggi atau ternyata ditemukan pekerja-pekerja yang pajanannya melebihi BI. Nah, ini pengendaliannya. Ya, tetap ya dari atas sampai ke bawah gitu ya. Karena kalian sudah diajarkan ya untuk pengendalian, hierarki pengendalian gitu ya, dari eliminasi, substitusi ya, engineering ya, administratif sampai ke PPI ya, PD ya. Nah, ini juga kebersihan umum ya, housekeeping ini perlu sekali. Kenapa? Kalau enggak ya ceceran spill tadi bisa meracuni ke tubuh gitu ya. Ada tumpahan minyak tidak dibersihkan ya, selain bisa membuat terpleset ya, ini bisa meracuni tubuh gitu kan, kecil gitu kan dosisnya, lama-lama terakumulasi juga gitu ya. Kemudian fasilitas saniter ya, izin perorangan, pelatihan pendidikan, rotasi pekerjaan ya, alat pelindung diri ya. Nah, mungkin cukup dari saya ya. Terima kasih atas perhatian Anda menyelesaikan kuliah sampai akhir ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Silakan bertanya kalau ada yang ingin didiskusikan ya. Nah, karena ini materi terakhir, saya harap Anda sudah mampu tentang kesehatan kerja ya, yang bisa nanti Anda aplikasikan di tempat kerja. Ya, kita sudah banyak ini mengerjakan tugas-tugas yang memang akan Anda lakukan nanti di tempat kerja. Ya, jadi paling tidak Anda sudah familiar di saat kuliah. Ya, tidak kagok lagi itu nanti di tempat kerja.
jadi bisa bersaing dengan safety dari universitas lain, ya. Saya mohon maaf ya atas segala kekurangan selama 1 semester ini, selama pembelajaran ini ya. Saya tahu pembelajaran online seperti ini tidak ideal ya, tetapi inilah yang terbaik saat ini. Terima kasih atas 1 semester ini ya, semoga Anda senantiasa sehat dan sukses ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.